Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dedi. Perkenalkan, nama saya Ainu Uzmazin Rahma dari Prodi Manajemen Bisnis Angkatan 11 dengan NIM 2310110011. Di video kali ini saya akan menyelesaikan sebuah tugas di pertemuan ke-6, yaitu membuat video tentang penjelasan rumus Excel dan fungsionalnya. Baik, kalau begitu saya akan langsung menjelaskan tentang Excel function. Di pertemuan ke-6 sebelumnya saya sudah diberikan pembelajaran tentang 8 rumus Excel yang sangat memudahkan dalam menyusun dan menghitung sebuah data. Jadi di pertemuan ke-6 itu saya sudah dikenalkan 8 rumus, yaitu ada sum, average, max, min, sum if, count if, dan average if. Nah, itu saya akan jelaskan. Yang pertama adalah sum. Apa guna dari rumus sum itu? Di sini tertulis bahwasanya sum itu menjumlahkan pada angka pada sel atau range tersebut. Terus gimana caranya bisa mengaplikasikan rumus ini ke dalam Excel? Nanti kita bisa saya jelaskan di bawah sini ya. Nah, dalam Excel itu ketika memasukkan rumus sangat harus didahului dengan tanda sama dengan, dan ketika sudah diketik sum sama, jadi ditulisnya tuh kayak sama dengan, rumusnya yaitu sum dalam kurung alamat range itu yang mana? Range itu yang ini nih, ini itu namanya range. Tapi di sini kita dikenalnya sama Pak Dedi, cara bacanya itu sel B1 yang mana? Berarti sel B1 yang ada tulisan namanya. Itu kayak gitu cara bacanya. Habis itu si sum ini nanti bisa kita gunakan untuk menghitung jumlah nilai. Oke, yang selanjutnya ada rumus average, yang di sini gunanya adalah untuk menampilkan rata-rata dari suatu data, dari suatu range bersifat numerik atau nomor gitu ya, dengan range data numerik. Cara pengaplikasian dalam Excel-nya juga sama, itu sama dengan terus average. Nanti ada pilihan secara otomatis ketika kita udah menuliskan beberapa huruf awal, nanti akan ada muncul sendiri di dalam Excel itu, otomatis rumusnya muncul gitu. Setelah average itu akan ada dalam kurung alamat range lagi, terus kita ketik enter, terus terbacalah datanya. Yang ketiga ada max. Sesuai definisi arti dari max itu sendiri, yaitu maksimal. Di sini kita bisa gunain untuk menampilkan nilai terbesar, atau biasanya kalau dari contoh yang ini kita bisa lihat nilai tertinggi dari data tersebut itu berapa, itu kita pakainya rumus max. Dan selanjutnya ada rumus min. Min ini kebalikan dari max tadi. Kalau max tadi bisa menampilkan nilai terbesar atau tertinggi atau dan sejenisnya, kalau rumus min ini gunanya untuk menampilkan nilai terkecil dari suatu range data numerik. Dan rumusnya juga sama, masih sama dengan min dalam kurung alamat range. Yang kelima ada rumus count. Rumus count ini gunanya untuk menghitung jumlah data yang bersifat numerik dalam suatu range. Dan rumusnya masih sama juga, yaitu sama dengan count dalam kurung range. Itu dalam kurung tadi itu sebuah hal yang krusial juga ya. Jadi hal yang nggak boleh banget untuk ditinggal, karena itu bagian dari rumus Excel tersebut. Yang keenam ada count if. What is count if? Count if digunakannya untuk menghitung jumlah sel-sel berupa data numerik atau angka maupun huruf atau karakter berdasarkan kriteria yang kita inginkan. Jadi ini kalau perlu data yang lebih spesifik, kita bisa gunakan rumus count if ini. Gimana cara pengaplikasiannya di dalam Excel itu? Cara pengaplikasiannya adalah dengan mengetikkan sama dengan dan count if, terus alamat range dan kriterianya. Tadi saya lampirkan contohnya di bawah ya. Yang ketujuh ada sum if atau kayak ini kepanjangan dari summary if gitu ya. Nah, kalau si sum if ini itu digunakan untuk menghitung jumlah data yang bersifat numerik maupun huruf juga dengan kriteria tertentu juga, tapi ini jumlah datanya yang dia tunjukkan. Jadi kayak bukan menghitung sel-selnya tapi jumlah datanya.
Rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah seperti dengan menuliskan di Excel itu dengan sama dengan sum if dalam kurung range, koma atau titik koma, dilanjutkan dengan kriteria, koma atau titik koma lagi, terus summary range-nya yang mau dihitung gitu ya. Dan yang terakhir itu ada average if. Average if itu gunanya adalah untuk menghitung rata-rata dengan kriteria tertentu. Cara pengaplikasian dalam Excel juga sama, yaitu dengan memasukkan rumus mengetikkan sama dengan average if dalam kurung range, koma atau titik koma kriteria, terus koma atau titik koma lagi average if range-nya. Nah, seperti itu fungsi-fungsinya. Saya coba berikan contoh. Di sini ada 5 data. Di sini ada 5 data yang menunjukkan sebuah nilai dari beberapa orang dan juga jenis kelaminnya. Rumus sum yang saya jelaskan yang pertama tadi itu biasanya digunakan untuk menghitung jumlah nilai di sini. Kalau yang average untuk menghitung rata-rata biasanya digunakan untuk menghitung rata-rata nilai. Kalau rumus min itu digunakan untuk menghitung nilai terendah. Kalau max untuk nilai tertinggi. Kalau count bisa dihitung untuk digunakan untuk menghitung jumlah data. Di sini jumlah datanya 5, itu biasanya dimasukkan itu di kolom yang di sininya. Rumus-rumusnya itu di kolom yang ini dimasukkannya gitu. Terus kalau jumlah data laki-laki, ini kan jumlah data laki-laki itu adalah sebuah kriteria tertentu. Jadi kalau jumlah data bukan nilai yang dihitung data, itu berarti menggunakan rumus sum if. Kalau mau ngitung jumlah nilai anak laki-laki, itu digunakannya rumus count if dengan kriteria tertentu. Dan yang terakhir, kalau perlu menghitung nilai rata-rata dengan kriteria tertentu, kita menggunakan rumus average if seperti ini. Average if, terus di sini range-nya, L ini adalah kriterianya, dan ini adalah average if range-nya. Terus diklik enter dan dia akan masuk ke data yang benar seperti contoh ini. Oke, begitu kiranya penjelasan dari saya tentang rumus Excel ini. Semoga apa yang saya kerjakan mendapat nilai yang bagus dan bermanfaat bagi saya juga siapapun. Terima kasih banyak Pak Dedi atas kesempatan mengerjakan tugas ini karena ini sangat bermanfaat. And then akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.